Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Senang sekali pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan tema iman kepada qada dan qadar. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian dari iman, qada dan juga qadar. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari iman itu. Nah, iman di sini disebutkan adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengertian qada. Di sini dituliskan qada adalah ihwal atau keputusan yang telah ditetapkan Allah bagi makhluknya sejak zaman ajali. Kemudian, qadar, pengertiannya adalah terjadinya sesuatu sesuai dengan qada dan ketetapan Allah. Sedangkan qada dan qadar sering kita kenal dengan takdir. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai qada dan qadar terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dalam surah Yasin ayat 38-39, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan perihal qada dan qadar, yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan ada takdir muallak. Nah, takdir mubrom yaitu ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya, lahir dan matinya seseorang. Kita tidak dapat memilih lahir dari rahim yang mana, atau kita tidak bisa menawar kapan kita akan meninggal. Selanjutnya yaitu takdir muallak. Nah, takdir muallak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal manusia. Contohnya, seseorang bisa berubah menjadi pintar dengan usahanya yang sungguh-sungguh, dengan dia rajin belajar, maka dia dapat menjadi seorang yang cerdas, sekalipun sebelumnya dia tidak bisa. Pembahasan selanjutnya adalah tingkatan iman kepada takdir. Ada 4 tingkatan takdir. Pertama, al-ilmu, pengetahuan. 2, al-kitabah, penulisan. 3, al-masyiah, kehendak. Dan yang keempat, al-kholqu, penciptaan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai manfaat beriman kepada takdir. Beberapa manfaatnya antara lain, pertama, menambah semangat dalam beramal dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan tinggi hati karena mampu mengukur keterbatasan diri. 3, menghilangkan berbagai penyakit sosial yang menimpa masyarakat. 4, menumbuhkan keberanian hati untuk menghadapi berbagai tantangan serta menguatkan keinginan untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Manfaat yang kelima, mengokohkan berbagai hakikat iman dalam jiwa. Keenam, menguatkan langkah dalam berdakwah. Contoh perilaku orang yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Orang yang mengimani qada dan qadar akan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang ini juga akan senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Selain itu, dia senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan berdoa. Selanjutnya, dia juga senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Selanjutnya, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian.
Alhamdulillah, pembahasan mengenai iman kepada qada dan qadar semuanya telah selesai. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.